Salam teman-teman, sobat-sobat. Kembali berjumpa dengan saya, Bung Tema Adiputra, yang pada kesempatan ini akan berbincang dengan salah satu narasumber saya. Kami memperbincangkan tentang dunia pendidikan yang lembaga pendidikan ini cukup istimewa karena memberi kesempatan peserta didiknya setelah melalui pendidikan pada masa tertentu, mereka dapat bekerja di sebuah negara di Eropa, yakni negara Jerman. Nah, mari kita temui narasumber saya. Baik, saya berjumpa dengan Bapak Adenan. Salam Pak Adenan, kita bersalaman. Salam Pak Tema di Saputra. Ya, terima kasih Ya. Pak Adenan. Ya, Nanti kalau mau lebih rileks bisa menyapa saya dengan Bung Tema. Bung Tema ya. Ya. Baik, Bung Oke. Tema. Dan jangan coba-coba gugup Pak, rileks aja Pak. Iya. Baik. Suaranya juga nanti boleh dikasih volume ya Pak ya. Baik, Bung Tema. Nah, teman-teman, sobat-sobat, yang di hadapan saya ini adalah Bapak Dr. Robert Adenan, SHMA. Dia adalah pendiri dan pembina dari Yayasan Esa Sinergi Ausbildung, Benar. kemudian juga LKP, Lembaga Keterampilan dan Kursus Esa Lingua, Benar. yang berlokasi di Bumi Serpong Damai. Bumi Bung Serpong Tema. Damai. Terima kasih jauh-jauh hadir di sini ya, Terima kasih senang Pak Robert Adenan, dan saya panggil saja Pak Adenan Pak ya. Adenan ya, Baik. atau nanti mungkin Dr. Adenan lah begitu. Nah, mengapa saya mengajak Bapak berbincang? Karena saya renungkan setelah kita sempat bertemu sekian waktu lalu, Bapak ini begitu peduli kepada satu area mendidik dan memberi kesempatan bekerja, Benar. dan itu di Jerman. Benar Ya sekali. kan? Benar Dan sekali. untuk persiapan mereka ke Jerman itu, Bapak menerima yang lulusan SMA, Benar. ya, yang pada akhirnya nanti mereka bisa bekerja di Jerman, Benar sekali. bahkan bisa melanjut ke S1, S2 sambil bekerja begitu. Tepat. Nah, persoalannya adalah bagaimana itu bisa terjadi dan akhirnya bagaimana juga proses itu dilakukan, kan begitu ya Pak ya? Baik, Pak. Nah, sekarang Bapak boleh memberi dulu gambaran tentang Yayasan Esa Sinergi Ausbildung sekaligus LKP Esa Lingua. Silakan Pak Dr. Adenan. Terima kasih Bung Tema. Sebelumnya terima kasih boleh bertemu dan Bung Tema, senang sekali sekian lama Ya, akhirnya puji kita Tuhan. bisa bersama-sama ya. Ya, Ya, ketika Bung Tema bertanya demikian, maka saya harus mengatakan tidak lupa dari sebuah sejarah perjalanan hidup yang saya jalani. ya, Mengapa saya bergerak dan tergerak untuk menangani bidang pendidikan? Karena di masa kecil, saya sendiri Bung Tema tidak sempat merasakan pendidikan yang istimewa. oh, Pendidikannya mungkin pendidikan karena waktu itu masa kecil usia 70, kelahiran 70 saya aja. Ya. Saya di Pulau Bangka, tepatnya di dalam pedalaman, di hutan. Dan Oh. mengikuti orang tua eksplorasi sehingga sekolah saya berpindah-pindah Pak. ya, Bung ya, Tema. ya, Nah, akibatnya apa? Saya tidak pernah benar-benar dekat dengan lingkungan di mana saya memulai sebuah pendidikan. Dan pada generasi itu sendiri saya tidak cukup mendapat pengetahuan dari luar. ya, Jadi pengetahuan dari luar itu tertutup sehingga saya hanya belajar dari alam. Ya. Itulah yang membuat saya menjadi pribadi yang tidak percaya diri, menjadi pribadi yang tidak punya peluang dan tidak berani bersaing. ya, Namun kemudian saya bersyukur setelah saya menerima Tuhan ya, dan melalui sebuah pelayanan di kampus, saya melihat betapa pentingnya pendidikan, terlebih lagi ketika kita boleh mengenal Tuhan. Nah. Maka saya mengatakan pendidikan yang utama sebenarnya bukanlah lembaga, ya, bukanlah sistemnya, tetapi karena Tuhan di dalam sebuah pendidikan. ya, Bukankah pendidikan di dunia ini berasal dari surga? Ya. Begitu ya Bung Tema Ya, ya. baik, ya. Kemudian saya memutuskan melihat
ada banyak lulusan dari SMA tidak punya arah tujuan hidup. Biasanya waktu mau SMA mereka mudah sekali memilih jalur yang namanya perguruan tinggi. Ingin kuliah ini, memilih jurusan ini dan semuanya. Tetapi kemudian apa yang terjadi? Setelah mereka jalani, mereka kadang-kadang mengalami halangan, mereka tidak menemukan apa yang disebut passion, tidak menemukan bahwa pilihan, cenderung mereka mengikuti. Nah, pendidikan inilah yang menjadi konsentrasi. Apabila orang atau pribadi memiliki tujuan dari awalnya tentang pendidikan, maka dia bisa mempercepat prosesnya. Itulah yang penting bagi saya, salah satu ciri dari pendidikan, yaitu percepatan diri. Terkadang orang tidak mencapai karena tidak mengerti mau kemana dan karena apa. Nah, karena itulah ketika saya melihat, belum lagi ke perguruan tinggi, begini Bung Tema. Baik, Buat saya pribadi, saya menemukan ada 7 level pendidikan. Yang menurut saya saat ini di Indonesia kita baru pada level 1 gitu. Termasuk saya. Ada berapa level? 7 level. Ini menurut saya Bung Tema ya. Nggak apa-apa, opini ya. Mengapa? Karena level saya baru level menghafal. Dari SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi saya hanya menerima saja semua yang diajarkan, menghafal, kemudian melakukan tes untuk menguji kemampuan saya menghafal. Tapi tanpa harus memahami. Nah, level kedua pendidikan menurut saya harusnya memahami apa yang kita dengar, kita pelajari. Lalu kemudian tidak hanya memahami, biasanya kalau orang memahami itu adalah level ketiganya, harusnya berani menerapkan. Ada banyak orang takut, lulusan kesarjanaan hanya sampai level belajar dan memahami. Tetapi ditanya menerapkan, mereka takut, dan itu terlihat ketika diwawancara. Mereka ragu, mereka tidak mengerti, mereka hanya berharap cemas. Apakah ini kualitas pelayanan kita? Apakah ini kualitas pendidikan kita? Saat ini saya menjadi prihatin Bung Tema. Lalu level keempat harusnya berani menganalisa apa yang kita lakukan. Nah, level ini belum ada. Biasanya menganalisa ini baru tingkat para ahli, para profesor, doktor, atau melakukan penelitian. Tapi sebetulnya menganalisa ini juga bisa dimulai ketika kita pendidikan menengah kalau kita mempunyai suatu sistem. Kemudian setelah menganalisa, saya melihat kita perlu mengevaluasi. Kita harus berani membongkar apa yang telah kita bangun. Terkadang membongkar itu dianggap merugikan, bukan? Nah, saya sering mendapat cerita, bahkan saya mendapat cerita dari Bung Tema. Bung Tema itu piawai dalam membongkar sebuah sistem yang terbangun dengan begitu solid, begitu kuat. Di radio. Di radio khususnya. Mengapa Bung Tema lakukan itu? Berarti Bung Tema sudah melewati masa yang disebut menganalisa, mengevaluasi, sehingga mampu melakukan penyesuaian. Nah, level ke-6 yang kita harus rindukan Bung Tema di Indonesia, yaitu menemukan sesuatu yang baru. Inovasi. Iya, Bung Tema ternyata dari ceritanya saya temukan berhasil menemukan sistem yang bisa membongkar apa yang terbangun strata dengan baik, namun meningkatkan untuk pencapaian lebih baik. Tapi yang ketujuh bagi saya, ini yang tidak dimiliki banyak pendidikan Indonesia. Apakah legasi kita, atau warisan kita? Banyak orang pintar di Indonesia, tapi kepintaran, kepandaian, pengetahuan mereka tidak diwariskan kepada generasi ini. Apalagi Bung Tema akhirnya kita tahu kan generasi zaman Z dan strawberry kan, zaman bonyok katanya. Nah, bagaimana tanggapan kita orang yang belajar pendidikan tinggi tidak mampu mewariskan sesuatu kepada generasi yang akan datang? Itulah, karena itulah saya membangun Yayasan Ecclesia Ausbildung. Saya mengumpulkan mereka yang gagal, mereka yang lama, mereka yang dianggap tidak berhasil. Karena buat saya Bung Tema, saya berpadanan pada firman Tuhan. Tuhan katakan dalam firman-Nya, apa yang dianggap lemah, bodoh, tidak berhasil dan semuanya dipakai oleh Tuhan untuk mempermalukan mereka yang pandai, yang berhikmat. Baik, ini. Terima kasih Bung Tema. Saya sedikit kasih tambahan info. Silakan, saya sangat setuju dengan yang 7 level tadi. Nah, tadi saya sebelum kita berbincang ini kan kita ada tukar-tukar pengalaman ya. Saya tadi lupa mengatakan bahwa level 7 itu Pak, itu juga sudah saya terapkan 20 tahun Pak. Puji Tuhan. Bapak tahu di mana? Jadi ada satu sekolah swasta di dekat lapangan Banteng sana, SMA. Saya sudah 20 tahun di situ mencurahkan ilmu profesional keradion saya kepada satu kegiatan siswa di sana. Mereka bikin radio sekolah. Dan mereka itu adalah sekarang ini generasi Z strawberry itu. Sehingga luar biasa. Saya yang baby boomers bertemu dengan yang generasi Z strawberry itu. Nah, disitulah perpindahan sesuatu.
Ya, Nah, jadi transfer ya. makanya saya katakan 7 level itu saya setuju karena gitu saya ya. mengalami itu. Terima Oke kasih. ya Pak ya. Ya, terima Kita kasih. berbagi saja. Artinya Benar. itu tergantung pribadi mau berbagi atau mau menyimpan untuk diri sendiri kan Iya, begitu ya. benar. Itu saja Pak maksud saya dan kita sepakat di situ ya. Ya, Nah, ada satu hal Pak. silakan. Kenapa saya juga sangat tertarik bincang dengan Bapak? Mengapa Bapak begitu terobsesi memberikan mereka peluang di negara Eropa yang kita tahu memang maju dan teknologinya juga lumayan, negara Jerman. Baik. Sehingga nama lembaga Bapak pun juga pakai bahasa itu ya. Tolong kasih latar belakang dan alasannya. Mengapa terdorong dan mendorong ke sana? Baik, Pak. Yang pertama, Bung Tema, saya mau katakan sebagai pribadi yang telah mengalami perubahan dalam hidup bersama Kristus, Ya, saya tidak akan pernah melupakan tugas saya di dunia ini, ya, yaitu amanat agung Tuhan Yesus, ya, yang menjadi tugas bukan hanya pemimpin, tetapi termasuk saya individu. ya. Apa itu? Dalam Matius 18b sampai 28. Mm-mm. Bukankah Tuhan berkata di sana, pergilah, jadikanlah semua bangsa menjadi muridku, Ya, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Ya. ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu, Ya. dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa kepada akhir zaman. Amin. Yang pertama, saya menyadari ada sesuatu dalam diri kita, Ya. sebuah keinginan kuat untuk keluar. Inilah tema panggilan pendidikan. Biasanya pendidikan banyak menerima, Pak, tapi pendidikan pada level tertentu harus keluar dan beranjak. Itu yang Ya. pertama ya, Pak. Ya. Kenapa Jerman? Ah. Karena saya mau katakan Indonesia berhutang dengan Jerman. Oh, Secara khusus gereja-gereja di Indonesia tidak ada satu pun yang tidak berhutang dengan Jerman. ya tahu. Secara tahu, ya. khusus Pak, kita Ya. tahu masyarakat Batak Ya, itu berhutang dan darah martir dicurahkan di sana. ya, Di berbagai wilayah, di Ambon, di Papua bahkan. Jerman begitu fokus, peduli untuk negara lain. ya, Seorang Nommensen ya. bahkan meminta ketika dia mempunyai janji kesembuhan daripada Tuhan, kirim aku ke suatu bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Ini luar biasa, Pak. Oke, oke. Kalau seorang Nommensen yang lahir di negara yang jauh lebih modern pada zamannya daripada Ya. Indonesia, kok mau dikirim, Pak? Dan hebatnya lagi, Nommensen pertama kali mendarat, kalau sejarahnya Pak, Bung Tema, Ya, mendaratnya di Padang loh, bukan di Batak loh. oke. Di sana dia menjadi guru, di sana menjadi seorang gembala sapi, dia mengajar seperti Bung Tema, mengajar masyarakat, kemudian dia berjalan menyusuri sampai dia tiba di Tarutung. Oh, Di sanalah dia membangun, bahkan ketika dia mati, dia tidak rela mati dibawa ke Jerman. Dia ingin mati di negeri di mana Tuhan mengirimkan dia. Ya. Ini luar biasa. Betul, betul. Sehingga darah martir, semangat misionaris itu, saya ingin katakan, Jerman hari ini sedang meninggalkan Tuhan, Pak. Jerman hari ini sedang kehilangan makna dari sebuah kebenaran. Karena itu, kalau dulu Jerman mengirim misionaris ke Indonesia, saatnya Indonesia mengirim balik misionaris untuk membawa api penginjilan ke Jerman. baik, Kalau ya. bukan kita menolong mereka, siapa kita yang Ya. mereka telah tolong? Ya, Hidup diberkati, hidup memberkati. ya, Begitu, baik, Bung Tema. ya. Baik, sudah sangat paham ya. Jadi kuat sekali semangatnya ke sana ya Pak Terima ya. kasih. Baik, sekarang kita kepada hal-hal yang lebih ringan ya Pak ya. Baik, Latar belakang Bapak itu tadi saya perkenalkan S1 itu ilmu dasar dalam perkuliahan itu sarjana hukum. ya, secara khusus hubungan hukum internasional ya, Baik, Pak. ya, sampai akhirnya tertarik ke dunia pendidikan ini ada mungkin titik tertentu di situ? Titik tertentu adalah ketika saya melihat bahwa terkadang kemampuan kita diperlukan untuk mengubah suatu keadaan. Saat itu sebagai seorang sarjana lulusan, apalagi sarjana hukum internasional, Ya. mungkin tujuan akhir yang paling mudah adalah menjadi seorang ambasador, Ya. menjadi duta besar perwakilan Betul. negara. Betul. Lalu saya membangun, mengcreate pengertian dalam diri saya. Ya. Bagaimana bangganya saya menjadi ambasadornya Allah, Pak. Menjadi dutanya Allah. Tetapi kan saya tidak bisa ke Jerman. Saya Ya. tidak bisa selamanya di Jerman. Karena itu saya memikirkan bagaimana memiliki wakil-wakil diri saya untuk pergi ke Jerman. Ya. Mereka harus mampu menjadi representatif buat diri mereka dan juga mimpi-mimpi yang saya telurkan dalam mereka untuk mereka menjadi misionaris muda Ya. yang memiliki peran fungsi bekerja dalam skop internasional. Begitu, Bung Tema. Iya, baik. Sekarang proses Pak. Baik. Gambarkan sedikit proses ketika ada anak SMA ya Pak ya, Baik. masuk ke lembaga kerja pendidikan Bapak itu, Baik. Ausbildung. Ya, Esa sendiri. iya, iya. Itu bagaimana proses ininya? Masuk, lalu apa yang dia dapatkan selama pendidikan dan bagaimana sampai akhirnya
dikirim ke Jerman. Baik, Pak. Itu penting, Pak. Silakan. Baik, terima kasih Bung Tema. Pertanyaan yang banyak dilontarkan kepada Ya. saya. Jerman dan Indonesia, apakah level pendidikan Indonesia bisa mencapai Jerman? Kalau mau hitung-hitungan head to head, Pak, jelas pendidikan kita kalah dengan Jerman. Ya. Tetapi apakah Indonesia bisa ke Jerman? Bisa. Ya. Lalu bagaimana caranya? Menyiapkan diri kita berpikir seperti Jerman, ada di Jerman, dan berbuat buat Jerman. Nah, karena itulah saya memberikan konsep sederhana, Bung Tema. Ya. Kalau saya misalnya, kita ya katakanlah Bung Tema ya, kita seorang keluarga yang kaya, orang tua yang kaya, memiliki dana, tentu kita tidak menginginkan pendidikan yang level rendah pada anak kita. Ya. Pasti kita pilih lembaga pendidikan studi yang terbaik, bukan? Ya. Dan bagi saya itu wajar. Karena saya mengingat, kalau kita punya kemampuan, kita punya penghasilan, kita punya cukup dana untuk menyekolahkan anak kita ke level pendidikan tinggi di sekolah negeri, sekolah-sekolah yang tinggi, itu biasa, Pak. Tapi bagaimana pendidikan dimulai dari ketidakseimbangan ketika kita berada pada situasi tidak mampu atau tidak punya. Ya. Berapa banyak orang yang tidak mampu, tidak punya, hanya bisa bermimpi, berharap. Dan kebetulan Bung Tema, maafkan kalau pernyataan saya banyak menyinggung orang. Saya menemukan pendidikan Indonesia baru pendidikan yang mengandung janji dan harapan. Baik. Pendidikan Indonesia belum pendidikan yang memberi jawaban. Di mana-mana kita itu ingin jawaban. Ketika kita sekolah tinggi, biasanya kita berharap langsung bekerja, Pak, Bung Tema. Mendapat penghasilan, pekerjaan dari yang kita dapatkan. Setelah penghasilan kita menabung, kemudian kita menjalankan hidup, kita menginvestasi, dan semua bersiap untuk rencana masa depan, kawin, menikah, punya anak, dan demikian. Itu kan sirkulasi kehidupan yang biasa, Bung Tema ya. Tetapi bagaimana dengan mereka yang tidak punya kesempatan, mereka yang tidak punya dukungan, dan sebagainya. Karena itulah, di situ saya melihat dari dasar firman Tuhan yang saya katakan, bahwa Tuhan memakai orang bodoh, orang lemah yang tidak beruntung, yang segalanya itu untuk mempermalukan. Karena itu sebuah langkah dan lompatan yang sangat berani saya lakukan. Saya menjemput mereka yang putus sekolah, saya menjemput mereka yang keluar dari penjara. Menjemput ya? Saya menjemput mereka, Bung Tema. Ya, saya membawa mereka yang tidak mendapat peluang. Saya siapkan mereka di rumah saya bersama istri menyiapkan mereka menjadi orang tua. Selain menjemput, boleh datang sendiri? Mereka boleh datang sendiri. Baik. Saat ini ada dua jalur, benar. Karena itu saya cenderung keluar menjemput, Pak. Karena menurut saya inilah yang dilakukan Tuhan Yesus, bukan? Dia harus pergi ke daerah-daerah kepada mereka yang membutuhkan. Selalu saja ada peluang. Nah, kemudian mereka kita siapkan, Pak, melalui proses interview. Dan setelah mereka disiapkan, kami berbagi visi dalam orientasi kepada orang tua, Pak Tema. Nah, kalau orang tua mereka sudah mengerti apa rencana Tuhan bagi hidup anak muda, karena cenderung Indonesia ini dengan memiliki suku budaya punya prinsip yang kesukuan, yang katanya kalau tidak membiarkan anaknya pergi menjauh, cenderung sampai menikah punya cucu cicit dan sebagainya bersama orang tua. Nah, sangat berbeda dengan pola modern pendidikan di Eropa, Amerika dan sekitarnya. Tapi kita tidak perlu harus menjadi Eropa dan Amerika, bukan? Kita tetap membawa citra pendidikan, namun kita juga harus belajar untuk mendewasakan diri dan memperoleh kemapanan dengan cara kerelaan. Nah, karena itu ketika orang tua sepakat dengan tujuan, mereka akan kami bawa, kami didik, kami siapkan dengan 8 pembekalan terintegrasi, Pak Tema. Jadi begini, kalau kita, poin-poinnya saja, Pak. 8 itu. Yang pertama, mereka diberikan pembekalan bahasa Jerman sistem percepatan. Tidak mungkin mereka belajar bahasa Jerman bertahun-tahun, Pak. Karena itu kami punya modul yang disiapkan oleh istri saya dengan belajar bahasa Jerman yang saat ini teruji, Pak, terbaik dan tercepat. Yang kedua, pembekalan karakter. Ini penting. Mengajarkan karakter Kristus, pembekalan iman, integritas diri, kemudian kepemimpinan, kemudian latihan kerja, kemudian pembekalan fisik, dan terakhir kapasitas pribadi. Baik, masalah biaya mungkin ada keringanan atau bagaimana? Kami akan melihat setiap situasi. Biasanya kita ini, Pak, jarang berani bilang saya ada, tapi cenderung mengatakan saya tidak ada. Nah, inilah yang kadang menurut saya dilema sebuah pendidikan. Ketika kita ingin sekolah luar negeri, kita katakan tidak ada biaya, tapi kita mampu melakukannya. Maka saya hanya mengajarkan kepada orang tua anak-anak kami, Pak, jangan bercara tidak ada. Kami menyiapkan mereka dan anak-anak harus siap dulu, baru Tuhan mencukupkan. Selalu, Pak, ya. Jadi mengenai pembiayaan, apabila ada anak-anak yang tidak mampu, kami akan dekati. Jadi Pak Adenan, di hati Bapak itu ingin sekali mereka SMA dan sudah agak sulit menyambung level pendidikan, tapi secepatnya dapat pekerjaan. Benar sekali, Pak. Begitu ya, Pak.
Sekarang begini Bung Tema, kalau boleh saya satu pertanyaan kepada Bung Tema. Kita bertukar saja Bung Tema. Bung Tema dulu sarjana, saya juga sarjana. Pasti level kita adalah besok wisuda langsung dapat kerja ya Bung Tema. Semua begitu. Bahkan tadi cerita Bung Tema belum wisuda pun sudah bekerja, itu hebat Bung Tema. Tapi sekarang ini kita harus miris dan melihat peluang itu. Nah karena itu, kalau seorang sarjana mendapatkan apa yang diinginkannya, bagaimana mereka yang tidak sarjana dan tidak punya kesalahan sarjana, apakah mereka tidak mendapatkannya? Inilah yang menjadi pertanyaan saya. Maka saya putuskan, lebih baik saya membawa anak muda tamat SMA untuk disiapkan keterampilan, pengetahuan, kemampuan merubah diri mereka, memiliki mentalitas yang hebat sampai mereka mampu kompetisi secara dunia. Begitu, itu siswa ataupun peserta didik itu Pak tinggal di tempat itu? Kami menyediakan asrama, semacam asrama bernama ESA Camp. Kami memiliki 3 ESA Camp yang dikelola dengan sistem ketat ya. Mereka di sana adalah untuk belajar. Ini juga menjadi satelit dari lokasinya itu di kawasan ada di Bumi Serpong Damai Bapak Tema. Berjarak hanya 1 sampai 1,3 km dari lokasi kami. Jadi sangat praktis. Sekarang ini Pak, yang saat kita wawancara ini berapa peserta didik di situ? Jumlah yang ada saat ini sekitar 82 orang. Dan hari ini juga kebetulan tanggal 28 November saya juga akan segera ke bandara untuk melepaskan atau mengutus 2 lagi yang masuk untuk melengkapi 376 anak-anak ESA yang ada di seluruh Jerman Pak. Berapa Pak jumlahnya? 376 orang. Di Jerman mereka? Benar Pak, semua sampai hari ini. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Itu sejak lulusan pertama? Benar Pak, benar sekali. Kami punya data mereka dan kami selalu memantau 300-an ya? 376 orang. Nah 300-an itu kalau boleh dipilah-pilah, apakah mereka bekerja murni atau lanjut juga studi? Mereka ada yang lanjut sampai sekarang mau S3 Pak, dengan biaya sendiri. Jadi memang pendidikan ini unik Pak, karena mereka kan pendidikan Ausbildung itu program pemerintah ya Pak. 3 hari mereka bekerja, 2 hari mereka sekolah di sekolah keterampilan khusus profesional milik pemerintah Jerman yang diajar para orang-orang ahli dan profesor. Dan tidak memberikan gelaran, tidak memberikan tapi sertifikat dan lisensi. Dan mereka memiliki 2 hari libur Pak. Jadi dari 376 ada sekitar 70 orang yang sudah menuntaskan program ini selama 3 tahun dan mereka sekarang pekerja penuh. Jadi mereka yang seperti Pak Tema katakan tadi di awal, mereka mau lanjut S2, S3 sangat-sangat terbuka Pak. Artinya mereka membiayai diri sendiri? Tidak perlu dibiayai sendiri lagi Pak. Bahkan di sana pemerintah menyediakan. Itulah kebijakan yang luar biasa. Itulah kebijakan yang benar. Mereka bekerja tapi dapat biaya pendidikan dari negara. Benar. Baik. Ya. Sudah cukup dalam ya tentang Ausbildung ini ya. Yang Bapak sendiri mengelola, membina dan mendirikan. Ada berapa teman-teman Bapak yang jadi tenaga pendidik di tempat Bapak ini? Kami tidak punya pegawai tetap Pak. Kami semua adalah volunteer yang bekerja dengan hati. Mereka terdiri dari orang tua yang sudah mengikuti jejak saya dari 6 tahun lalu Pak Tema. Jadi mereka dari orang tua yang dulu yang mungkin dalam segala pemikiran, asumsi ataupun apapun mereka memperhatikan dan anak mereka sudah di Jerman dan sudah lulus. Saat ini anak mereka berpenghasilan sekitar 50-70 juta per bulan Pak Tema. Nah sehingga perubahan kehidupan anak-anak itu juga berdampak besar kepada kehidupan ekonomi keluarga Pak Tema. Nah biasanya ini juga yang mau saya beritahu Pak. Biasanya orang tua tidak pernah berhenti memberikan yang terbaik buat anak-anaknya dalam pendidikan dan apapun. Tapi kali ini ada satu program yang bisa membawa anak-anak berbuat buat orang tuanya. Harus begitu Pak. Begitu Pak. Bukan balas jasa loh Pak Tema ya. Jangan balas jasa, tapi karena kasih kepada orang tua. Benar itu, sekali. Pak, ya. Benar. Baik Pak, sekarang kita mendekati bagian akhir ya Pak ya. Silakan Pak Tema. Bagaimana Bapak bercerita tentang keluarga dan rumah tangga? Singkat saja Pak. Baik. Saya puji Tuhan diberikan anugerah menikah dengan seorang gadis yang tidak pernah saya mimpikan. Dia adalah dulunya salah satu pemimpin saya ketika di dalam sebuah lembaga pelayanan mahasiswa, namanya Lembaga Pemberdayaan Mahasiswa. Istri saya dulu adalah koordinator kampus. Kami berbeda 2 tahun angkatan, ya Pak ya. Nama istri saya Josephine Evelyn, LMT. Panggilannya? Panggilannya Evelyn Pak. Ibu Evelyn. Ibu Evelyn. Sebentar. Ibu Evelyn juga perlu direkam di sini. Ada karena di sini, setia dengan mendampingi. Salam ya Ibu Evelyn ya. Shalom. Terima kasih jadi saksi semua ini ya. Baik, kemudian anak mungkin cerita.
Puji Tuhan Pak Tema, Ya. dan inilah salah satu yang memurnikan pelayanan saya. Amin. Mengapa? Karena sampai hari ini mendekati 23 tahun pernikahan kami tidak diberkati anak secara fisik, Pak. Baik. Mengapa? Karena saya mau katakan, kalau Ya. orang tua memberi kepada anak kandung yang terbaik, itu biasa. Iya. Tetapi kami yang tidak mempunyai anak, mampu memberikan sesuatu yang baru, yang baik kepada Ya. anak keluarga lain. Bukankah itu luar biasa? Puji Tuhan, Pak. Kebahagiaan saya dan istri adalah kebahagiaan melihat kebahagiaan 376 Artinya orang anak tua. asuh, anak didik yang Anak sudah rohani. sebagai anak kandung sendiri. Benar Gitu sekali, ya, Pak. ya. Puji Tuhan, Pak. Puji Tuhan. Itu misi dengan hati luar biasa itu, Terima Pak. kasih. Ya. Nah, sekarang Pak, bagaimana Bapak memandang semuanya ini dari sudut kebaikan Tuhan? Oh, luar biasa, Pak. Yakobus 1 ayat 17 mengatakan bahwa segala sesuatu itu dirancangkan dari Allah, daripadanya itu semuanya kebaikan. Ya. Dalam Yakobus 1 ayat 17 itu tidak ada kejahatan, Pak. Dan Tuhan tidak pernah setuju dengan perbuatan kita Ya. yang melakukan kejahatan. Apa yang disebut kejahatan? Ya. Ketika kita tidak sepakat dengan jalan Tuhan. Bagi saya, Pak, itu kejahatan. Ya. Jadi Tuhan punya rancangan yang baik untuk masa depan anak, Ya. untuk segala sesuatu. Maka orang tua harus mendukung apa yang Tuhan inginkan. Masalah kendala dalam pelayanan kami adalah banyak orang tua yang belum memiliki open minded, Pak, pikiran yang terbuka. Ya. Menganggap bahwa ketika anak bergabung dalam program ini adalah memisahkan anak dari orang tua. Nah, padahal Tuhan menginginkan setiap kita untuk dijemput, dikelola, dan dipimpin oleh Allah sendiri, bukan, Pak? Ya. Nah, itulah yang membuat. Jadi, bagi saya, segala satu anugerah Tuhan, Pak. Dalam Efesus 2 ayat 8-9 kan dikatakan oleh Tuhan, Ya. apa yang kami capai, apa yang kami bisa lakukan bukan prestasi, bukan upaya kita. Ya. Semua pemberian Allah, semua karena Allah. Baik. Ya, Pak. Itu, Pak. Ya. Pak. Bapak dasarnya dari S1 Sarjana Hukum. Tadi waktu saya perkenalkan, artinya Bapak mengambil lanjut S2, S3 Konseling Kristen, kira-kira Baik. begitu ya. Apa yang memotivasi? Yang memotivasi adalah yang pertama, bahwa belajar tidak akan pernah punya batas waktu. Amin. Sampai kapanpun kita harus terus belajar. Ya. Ya, saya menemukan banyak ketidakadilan. Jadi ketika saya menemukan studi sarjana hukum, biasanya orang bicara keadilan, tapi tahukah kita sedang membuka yang namanya ketidakadilan. Ya, jadi saya berpikir, Pak, mengembangkan pemahaman untuk menemukan apa yang disebut tidak adil dan membuatnya menjadi sesuatu yang baru dalam konsep yang baru, itu bagi saya. Ya. Lanjut kepada S2, saya mengelola dan memikirkan bagaimana menerapkan ilmu yang saya pikirkan dan membagikannya dan menemukannya bagi orang lain. Ya. Nah, karena itulah tadi saya sampaikan dalam 7 level pendidikan yang Bung Tema sendiri sudah capai. Ya. Saya ingin, Pak, sebelum hidup saya berakhir di dunia ini, ada legacy yang saya tinggalkan buat generasi ini, Pak. Ya. Bahwa pendidikan itu tidak pernah berhenti, bahwa kita harus memulai dan mereka meneruskan. Seperti Timotius mendapat ajaran dari kakeknya atau guru rohaninya, Ya. seorang Paulus. Bukankah Paulus mengatakan kepada Timotius, jangan seorang menganggap engkau rendah karena engkau masih muda. Ya. Tetapi biarlah engkau menjadi teladan dalam perkataan, dalam perilaku, dalam kehidupan, dalam kesucian. Ya. Saya rasa ini yang paling penting. Tujuan dan motivasi sangat mulia ya, Puji Tuhan. Pak Adenan ya. Dan bagian akhir ini, apa pesan dan pengharapan Bapak kepada orang tua yang merindukan saat ini di masa susah ini, Pak ya? Baik. Mereka bisa menikmati pendidikan, tapi juga bisa berhasil dalam pekerjaan, dan kaitannya juga mungkin Bapak terpikir ada semacam saran praktis sederhana kepada pemerintah kita dalam pembenahan pendidikan. Silakan, Pak. Baik, Pak. Mungkin saya mulai Orang dari tua yang dulu. orang tua dulu. Ya. Bapak Ibu, apa yang Bapak Ibu miliki dan terima saat ini, kita akui semua dari Tuhan. Kalau dah semua kita terima dari Tuhan, maka sebagai milik Tuhan, hamba Tuhan, apa yang diinginkan Tuhan, kita melepaskannya. Karena Ya. saya mau katakan, cinta itu penting, tetapi kasih adalah utama. Ya. Seringkali kita sadar tidak sadar, ketika kita mencintai anak kita, kita merengkuh mereka, merangkul mereka, merebut masa depan mereka. Ya. Tidak itu arti cinta sebenarnya. Karena itu kita belajar dari teladan Tuhan, Pak. Kasih. Karena kasih itu melepaskan. Jadi Ya. kasih itu melepaskan, cinta itu merenggut, Pak. Kasih itu mempercayai, sedangkan cinta itu mengambil. Mengambil, merenggut, mengekang. Betul. Pilih, apakah kita orang tua mencintai, apakah kita orang tua yang mengasihi. Iya. Kita harus jadi orang yang mengasihi. Oke. Buat anak-anak muda, generasi boleh saja bonyok,
boleh saja disebut generasi apapun. Tetapi ingat, di hadapan Tuhan, generasi kita cerah dan penuh damai sejahtera. Ya. Ingat, rancangan Tuhan adalah damai sejahtera. Ya. Buat lembaga pendidikan, Ya. kita terlalu banyak berbicara, kita kurang mendengar. Hendaklah kita mendengar dan kita sedikit berkata. Hendaklah pendengaran kita menjadi hikmat dan kemudian turun ke hati nurani kita untuk peka. Jangan menciptakan lembaga pendidikan yang kaya untuk orang kaya. Karena kita sama saja menciptakan ketidakadilan dalam pendidikan. Bagi saya pribadi, mohon maaf, Ya. berikan kepada yang miskin untuk mereka tahu bahwa mereka punya, dan berikan kepada yang kaya kemampuan untuk berkorban bahwa mereka bisa. Ya. Akhirnya Ada dalam satu istilah yang bagus juga selama ini di dunia pendidikan, subsidi silang ya. subsidi silang. Betul. Terima kasih Bung Tema, cerdas. Iya. Baik ya. Nah, baiklah sobat-sobat, teman-teman. Demikian perbincangan saya dengan Dr. Adenan terkait dengan lembaga pendidikan yang dia dirikan, dia kelola, yang mengirim anak-anak SMA bekerja di Jerman, Ausbildung ya. Benar. Dan prestasi dan capaian sudah luar biasa, Tuhan berkati. Perbincangan ini kiranya boleh menjadi berkat dan memotivasi kita bahwa hidup sangat berarti, kesempatan menambah ilmu dan keterampilan selalu terbuka. Dan andalkan Tuhan. Masih ada satu pesan terakhir, boleh Bung Tema? Silakan ya. Hidup yang saya jalani, hidup yang mau saya bagikan. Ya. Saya punya moto kehidupan yang sudah saya jaga puluhan tahun. Ya. Hidupilah kehidupan yang menghidupi dan menghidupkan kehidupan lainnya. Maka kehidupan yang dihidupi dan dihidupkan itu akan menghidupi dan menghidupkan kehidupan lainnya. Baik. Maka kehidupan kita mampu menduplikasi kebaikan dalam hidup orang. Ya. Lakukan dan kerjakan karena Tuhan mengasihi kita. Puji Tuhan. Amin. Baik, Dr. Adenan, terima kasih perbincangan ini. Terima Sukses kasih, selalu. Dr. Tema. Tuhan Yesus memberkati ya. Sama-sama sehat. Salam. Shalom. Ya.